Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Husaini dengan NPI 1462000206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah Emerging Teknologi kelas R. Beliau memberikan tugas yaitu mencari novelty pada penelitian yang ingin diambil oleh mahasiswa dengan bantuan 3 aplikasi, yaitu Publish or Perish. Lalu ada juga Mendeley dan juga Viewer. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari metadata. Kumpulan metadata bisa dicari di Publish or Perish, dan pilihan dari referensi metadatanya bisa dipilih di sini, ada Google Scholar dan juga Scopus. Saya ingin mencoba keduanya, yaitu Google Scholar dan Scopus. Yang pertama, kita coba untuk Google Scholar terlebih dahulu. Sebelumnya, penelitian yang saya lakukan itu mengenai klasifikasi gambar atau image classification dengan metode random forest. Jadi bisa kita tuliskan di keyword image using ini. Lalu saya juga ingin membatasi publikasi dari jurnal atau metadata yang dikeluarkan di sini itu seputar jurnal saja, jadi kita tulis jurnal. Lalu untuk tahunnya juga saya batasi mulai tahun 2020 sampai 2024. Oke, langsung kita lakukan pencarian. Di sini saya lupa membatasi result yang keluar, harusnya cukup 100 saja, tapi tidak apa-apa, kita coba 200 hasilnya kemana. Nah, setelah loading selesai akan muncul beberapa jurnal atau kumpulan metadata jurnal yang ada di Google Scholar tentunya, dengan keyword seperti yang saya masukkan, yaitu image classification using random forest method. Oke. Ini untuk Google Scholar. Setelah pencarian, setelah muncul metadata berisi jurnal yang diinginkan atau dengan keyword yang diinginkan, kita langsung saja klik simpan atau save result dengan RIS. Ini saya akan menamainya Random Forest Batu. Random Forest saja. Oke. Oke. Lalu file atau jurnal-jurnal tadi bisa kita buka di Mendeley dengan cara
kita buat folder baru terlebih dahulu untuk menghindari ketimpaan dengan jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah dimasukkan ke Mendeley. Setelah itu kita klik add di sini dan kita pilih RIS dari yang sudah disimpan dari publisher files tadi, yaitu ini random forest. Kita open saja. Nah, akan muncul jurnal-jurnal yang muncul tadi di publisher files, akan muncul di Mendeley. Di sini bisa dilihat kumpulan-kumpulan jurnal dan penjelasan atau deskripsi dari jurnal-jurnal tersebut bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, apabila jurnal metadata dari jurnal itu ingin dimasukkan secara manual ke Mendeley juga bisa, dan bisa juga menyimpan RIS dari Mendeley untuk dilakukan pengecekan dari novelty-nya. Sebenarnya novelty bisa dilakukan, pengecekan novelty bisa dilakukan langsung setelah penyimpanan file RIS dari publisher files, tapi bisa juga mahasiswa atau pengguna atau pencari jurnal bisa memasukkan secara manual jurnal-jurnal yang sudah dicari, misalnya sudah dikumpulkan, lalu mengekspor kumpulan jurnal tersebut menjadi file RIS. Namanya RIS 2. Oke. Setelah itu kita langsung masuk saja ke Fast Viewer-nya. Nah, di sini tampilan awal dari Fast Viewer kosong. Kita bisa klik create di sini. Lalu di sini ada 3 pilihan untuk map base, network, bibliographic, dan juga text data. Kita pilih yang text data, lalu pilih next. Lalu di sini karena kita menggunakan file RIS di sini, jadi kita memilih pilihan yang ketiga. Karena di sini seperti dilihat support file type itu RIS. Kita pilih yang ini, next. Nah, di sini kita memasukkan file RIS-nya yang ingin dilihat novelty-nya. Kita masuk ke direktori dari file RIS yang telah disimpan tadi. Nah, di sini ada 2 file RIS yang dari publisher files dan juga Mendeley. Karena sama, kita pilih satu saja. Sudah, kita pilih next. Di sini tidak perlu diubah apa-apa, langsung klik next. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ada 1000 lebih term, dan kita bisa memilih threshold dari ribuan kata kunci keyword yang bisa muncul dari jurnal-jurnal yang ada di file RIS tadi.
Bila occurrence-nya kita tambahi, maka threshold-nya akan berkurang. Threshold ini kata kunci yang paling mendekati dengan judul jurnal atau keyword yang kita cari di publish series tadi. Keyword ini yang paling mendekati kata-kata ini itu apa? Kita Kalau kita naikkan angkanya, thresholdnya makin sedikit, berarti kata yang paling mendekati yang ingin dicari itu makin sedikit. Namun kita ingin melihat threshold yang banyak untuk mengecek apa aja yang apa, apa saja novelty-novelty yang bisa didapat dengan keyword image classification random forest ini. Kita kecilkan saja sampai menemukan result yang diinginkan. Mungkin 3 saja. Kita next. Nah, di sini post viewer merekomendasikan eh, term atau kata kunci yang ditunjukkan itu berapa, biasanya 60% most relevant atau yang paling mendekati dari yang ingin dicari ya keyword tadi, yaitu ada 55. Namun di sini saya makskan saja, yaitu ada 92. kita, kita keluarkan semua atau ya kita tunjukkan semua dari 92 kata kunci ini tadi. Lalu next. Nah, ini dia kata kunci yang bisa muncul dari kumpulan jurnal di dalam file list tadi. Kita klik finish dan akan muncul grafik atau visualisasi data dari seberapa sering kata-kata ini seperti random forest, classification ini muncul dari kumpulan jurnalis tadi berkaitan dengan image classification using random forest. Ini yang paling banyak muncul tentunya random forest. Lalu ada classification yang tidak sering atau jarang muncul. Ada fitur detection, supervise, dan masih banyak lagi. Deep learning, image processing. Oke. Kata-kata ini bisa kita jadikan acuan untuk memperoleh jurnal yang semakin ya, menuju atau mendekati apa yang kita teliti. Misalnya saya image classification using random forest. Apa sih jurnal yang paling mendekati mengenai topik terkait? Bisa saja image classification atau random forest, bisa saja. Nah, ini untuk hasil dari novelty dengan jurnal penelitian yang bisa didapatkan dari Google Scholar ya. Selanjutnya kita buat lagi untuk metadatanya.
buat sekarang dari Scopus. Untuk Scopus ini perlu login terlebih dahulu. Karena saya sudah login, kita langsung saja ketikkan seperti yang tadi. Ini jurnal untuk keyword. Untuk ya, mungkin keywordnya kita bedakan karena dataset dari penelitian yang ingin saya lakukan itu adalah LIDP atau dataset mengenai kang leukemia. Kita ketikkan LIDP ini saja mungkin. Untuk tahunnya kita coba 2020, 2000. Kita langsung klik pencarian. Itu cuma satu, mungkin terlalu mendetail. LLDP masih sedikit yang masih meneliti. Mungkin kita bisa cari seperti yang tadi, yaitu image classification. Yes. Nah, terlalu panjang. Mungkin ini kita bisa random forest saja. Nah, di sini bisa sedikit karena Scopus itu termasuk apa ya, metadata ya, atau web yang menyediakan jurnal-jurnal itu yang paling berkualitas. Jadi mungkin dicari yang paling mendekati dengan apa yang diinginkan. Dan juga yang muncul ini yang paling yang sudah bisa langsung digunakan. Jadi tapi kita ingin mencari jurnal yang jangkau cangkupannya atau jangkauannya lebih luas terlebih dahulu untuk bisa kita rangkum di fast viewer atau dengan cara tadi novelty seperti ini tadi, pencarian novelty. Mungkin ini classification taruh lagi masih sedikit di classification lagi. Nah, di sini muncul lumayan banyak mengenai klasifikasi. Ya, seperti yang tadi kita lakukan penyimpanan dalam bentuk RIS. Klasifikasi. Ini langsung saja masuk ke post viewernya, bisa. Ini mungkin file yang tadi kita save dulu ya. Kita create
hal yang baru lagi, caranya yang sama atau pilihan-pilihannya sama juga. Yang pertama itu based on text data, lalu RIS. Di sini kita pilih yang klasifikasi. Next, next. Terlalu sedikit. Kita masukkan satu saja bisa biar muncul semua. Sudah jumlah 308 ini. Next. Oke, kali ini kita biarkan post viewer menentukan 60% yang paling relevan kata kuncinya. Ini kita next saja. Hmm, Sudah seperti ini, kita klik finish. Di sini kata yang muncul yaitu dari 185 kata kunci itu banyak yang tidak tersambung satu sama lain, dan kata kunci yang paling dominan itu ya ada 6. Kita coba untuk menunjukkan semua kata kuncinya. Oh ya, yang tersambung hanya 6 ya. Yang berkutat di pesticide, regency, sip, agricultural, dan lain-lain. Yang seputar klasifikasi. Ini mungkin karena metadatanya cuman berjumlah 71 ya. Dan pencarian metadata jurnal di Scopus itu sebenarnya sudah bagus. Maksudnya tidak perlu cari novelty-nya lagi menurut saya, karena sudah eh, semua jurnal yang ada di Scopus itu sudah baik ya, apa ya, sudah lebih lebih inti, men- pokoknya yang lebih mendekati keyword yang ingin dicari oleh para pencari data ini. Jadi jurnal yang muncul lebih sedikit itu wajar dari Google Scholar. Google Scholar ini karena Google ya, karena basisnya besar, jadi luas sekali untuk hasilnya. Mungkin kita coba Google Scholar sekali lagi untuk keyword yang berbeda. Kali ini kita set resultnya ke 100 saja dengan publikasi yang sama yaitu jurnal. Keywordnya kita bedakan. Sekarang ILLIDB coba. Tahunnya masih yang sama 2020. 2020. Sorry, oh, cuma dua ya. Tapi jangan ILLIDB. Hmm, kita bisa cari keywordnya seperti ini. Kasih dia.
Nah, ilmu 100 hasilnya kita tunggu. Nah, ini ditemukan jurnal-jurnal dari Google Scholar. Kita save dalam bentuk RIS. Kita simpan dengan random forest classifier. Langsung masuk ke fast viewer. Iya, map, lalu RIS. Kita masukkan RIS-nya. Next. Kita pilih yang ini saja. Next. Next. Iya. Resultnya kita kecilkan terlebih dahulu. 73. Next. Kita next saja. Finish. Yes. Nah, di sini bisa dilihat untuk kata kunci yang sering dan jarang muncul dari kata kunci utama yaitu random forest classifier. Di sini digunakan untuk sentiment analysis, prediction, minimum bias, classification method, feature selection, dan lain-lain. Indonesia pun juga ada. Malware detection. Ya. Jadi pencarian novelty itu seperti ini aja ya. Jadi dicari ya kata kunci yang masih jarang ya muncul di Post Viewer untuk dilakukan penelitian ke depannya. Kalau tidak dicari seperti novelty-nya yang kebaruannya kan takutnya jurnal yang akan kita buat itu memiliki kesamaan. Jadi apa ya kurang kurang memberi dampak lah kalau jurnalnya sama persis kayak yang jurnal terdahulu. Oke, jadi mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya penjelasannya terbata-bata karena hmm, mohon maaf dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perkataan yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.